Nah, jadi pembahasan hari ini kita fokus ke sholat sunnah rawatib. Nek secara pekerjaan cara ngelaksana kene niku ringan, nggih. Sholat sunnah rawatib kan mung pinten rakaat? Kalih, nggih. Kalih rakaat kan ringan, paling pinten menit sih? 2 menit setengah selesai, gitu nggih. Ringan dikerjakan, tapi pahalanya ageng. Bahkan bisa menjadi bukti keseriusan seseorang karena gini, amal sunnah niku, rawatib niku kan bagian amal sunnah nggih. Nah, amal sunnah. Nek kita ngelaksanakan wajib karena memang niku kewajiban. Tapi nek gelem ngelaksanakan sunnah berarti sesuatu yang nek misalnya nggak ngelaksanakan pun sebenarnya dosa apa mboten? Mboten. Tapi kalau kita ngelaksanakan dapat pahala tersendiri yang sifatnya pahala tambahan ngikuti Rasul. Dan harapan kita salah satunya kalau pas melaksanakan ibadah-ibadah sunnah itu kita terhindar dari golongan orang-orang yang beribadah atau beriman di tepi jurang. Apa itu beribadah di tepi jurang atau beriman di tepi jurang? Nah, di dalam surat Al-Hajj ayat ke-11 Allah berfirman, "Wa minan nas", dan di antara manusia, berarti di antara kita, "Mayya'budullaha ala harf", ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala ala harf, berarti napa teng pinggiran. Nah, nek iki bahasa kene, nah kurang lebih pinggiran gini lah, pinggiran meja kurang lebih. Ibadah di pinggiran, ngepres. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Nek misale awake kiambak niki kok entuk kebaikan, entuk sesuatu yang kita senengi, mendapatkan sesuatu yang kita remeni. Nah, itma'an nabi, atine tentrem, tetap ngibadah, tetap beriman, ora goyah. Waya sholat yo mangkat karena ora entuk masalah, panene lancar, nek sing kerja nang pabrik bola-bali sampai ke target closinge entuk bonus, anak yo sehat waras, istri yo manut, duit ora kurang-kurang. Itma'an nabi, ya wis salate bener-bener tentrem, ora kepikiran apa-apa. Tapi karena memang nggak ada yang diuji. Berbeda ketika fa'in asobahu wa in asobathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Mung nek pas entuk ujian, naudzubillah seperti kasus di Sumatera niku, inqalaba ala wajhi. Atau misalnya ndonga njaluk kendaraan kok ora entuk-entuk kendaraan, ndonga ben utange lunas kok ajeke urip utange ra lunas-lunas. Wah. Ingkola bala wajhi, ngopo aku ndadak salat padha wae ora ngrosok napa mboten saged nglunasi utang. Salat 5 waktu wis kesel-kesel jungkir balik, subuh-subuh mangkat teng masjid, panene gagal. Kemakan apa? Wereng, kemakan apa malih? Manuk. Ingkola balawasi pas entuk ujian kayak gitu, ingkola balawasi berbalik arah. Ora gelem sholat lagi, nggak gelem ibadah lagi, nggak gelem puasa lagi. Enten sing makaten? Nah, makanya hati-hati. Kalau kita nas'alullahal afiyah ibadah hanya sebatas karena mendapatkan nikmat enak sesuai yang kita inginkan kok naudzubillah pas mendapatkan ujian justru palah ingqala ba'ala wajhi mutung, mboten purun ibadah malih, mboten purun salat malih, mboten purun ngaji malih, mboten purun maca Quran malih. Nah, khasirat dunya wal akhirah, rugine mboten cuma teng dunya, nang dunya
Jelas nek misale pantun tadi padi ya wis keneng wereng ya otomatis mboten saged diselamatke, nggih. Nek pas omahe kebakaran ya omahe wis ra iso diselamatke. Dodolane rugi ya wis ra iso diselamatke, otomatis wis rugi teng dunya. Nek mutunge mboten purun salat, mboten purun puasa, mboten purun maca Quran, mboten purun ngaji malih, otomatis tambah sing teng dunya mboten kecekel, otomatis rugi, akhirate rugi. Makanya sebutannya khasira dunya wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nek rugi teng dunya kasarane dodolan. Enten sing dodolan teng Shopee niki. Nek warga ngene kula kathah sing teng Shopee kalih napa? TikTok niku. Niki tasik mumet napa? Biaya admin, retur macam-macam. Tapi sak rugi-rugine niki tasik enten kesempatan lain jualan lewat platform yang lain, baik lewat Facebook atau lewat Google atau lewat WA, kemungkinan untung masih dapat. Nek misalnya di tempat yang lain ada kerugian, masih bisa diperbaiki dodolane. Nek tahun iki mboten saged panen, tahun depan insya Allah masih bisa diperbaiki lagi. Tapi nek teng akhirat saged diperbaiki mboten? Mboten. Karena adunya darul amal dunal jaza, pas wayahe teng donya niku memang tempatnya beramal. Tempatnya ngelaksanake sholat, poso, zakat, kaji, umroh dan segala macam kebaikan, memang belum ada balasan secara langsung spesifik, meskipun ada yang disegerakan. Sementara akhirat itu darul jaza dunal amal. Akhirat niku tempatnya bayar gajian, nggak sempat lagi ada kesempatan buat beramal. Nek pas teng dunya kok tandurane ora api, ora dirawat, otomatis pas teng akhirat mboten saged panen. Makanya khosira dunia wal akhirah, dunyane rugi, akhirate ya rugi. Lah harapannya dengan melaksanakan ibadah sunnah meskipun sifatnya secara hitungannya ringan, tapi ternyata itu kita bisa berharap menjadi wasilah agar Allah jauhkan dari ibadah di tepi jurang. Karena kita nggak cuma melaksanakan yang wajib toh, tapi juga melaksanakan yang sunnah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembahasannya adalah sunanil ratibah wa ta'kid rak'atail fajri wa fadluha. Keutamaan sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib, lebih khusus lagi pembahasannya adalah 2 rakaat sholat fajar. Li sholawatil maktubah sunanur rawatibah sholat fiha sunnah at-tahirah hasan wa fi'lan wa takriran minasyari'. Jadi sifatnya sholat sunnah niku telah dicontohkan di syariat, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya hasan. Hasan itu berarti anjuran, pakai sa. Hasan bukan hasan pakai sa kecil. Anjuran, wa fi'lan, selain Rasul nganjurkan, Rasul yang ngasih contoh dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib niku. Wa takriran, juga beliau membiarkan para sahabat ikut mengikuti beliau melaksanakan sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Walaha fawaidun azimah, punya banyak kelebihan keutamaan ketika melaksanakan sholat sunnah tersebut. Baik yang sifatnya min ziyadatil hasanat, otomatis nek ngelaksanake kebecikan iku nambah yang namanya pahala. Jadi ngelaksanake sholat sunnah untuk tambahan pahala. Waraf'atid darajat, derajatnya juga diangkat oleh Allah Ta'ala. Selain untuk pahala, derajatnya diangkat. Wa takfirus sayyi'at, dosa-dosa juga dihapus, dibersihkan, diampuni.
wa tarqi'u khulalul faraid, dan juga sifatnya menembel kalau ada sholat wajib yang kurang sempurna. Contoh kurang sempurna ini apa? Pas wayahe takbiratul ihram, wayahe sholat wajib, kadang pikirannya teng pundi? Pikirannya jalan-jalan. Nggih toh? Nah. Habis sholat, nggak cuma makmum, imamnya sami, kadang yo makaten. Wong ujiannya memang di situ. Semakin kita berusaha untuk khusyuk, jadi berusaha untuk ndelok sak titik gitu ya, satu titik fokus, semakin berusaha fokus ngilangke bayangan macam-macam, maka di saat yang sama setan yo berusaha ngelingke sampai perkara-perkara sing sepele. Nek pernah lali lupa ngeletakkan uang 100.000, 200.000 kok ketlesut, dalah kene nang ngendi ra kelingan, tinggal sholat berusaha sak khusuk-khusuke, setan kadang ngelingke. Nang katok biru kae. Pernah? Pokoknya semakin berusaha untuk khusyuk, semakin tenanan sholatnya, semakin setan mencoba mengingatkan hal-hal sepele yang tadinya pas di luar sholat dieling-eling ora kelingan. Godaannya memang makanan. Maka dengan sholat rawatib niki bisa menembel kekurangan sholat wajib karena kita lalai bertakbir kelingan macam. Nek sing gak ada utang kelingan utang mboten. Biasanya sing kelingan iku sing utang napa sing ngutangi? Biasane nggih. Biasane niku wong sing ngutangi malah wajahe cepet ketok tuwa. Saestu. Penelitiannya gitu katanya. Wong sing ngutangi malah wajahe cepet ketok tuwa. Karena napa? Mikir terus, utangku karo nang ngene Pak Salamun kae neng 20 yuta, nang ngene Pak iki neng. Nah. Dadi bangun tidur wis ngeleng-eleng niku apa meneh sing diutangi, tumbas motor Nmax anyar kok mboten nyarutang. Wah, mikirnya banter niku. Lah kok iso? Utangi durung disaur malah tumbas motor anyar. Nah. Semakin kenceng mikirnya akhirnya cepet ketok. Lah sing utang, kadang enjoy wae lah kaya disarutang utawa ngenteni taun ngarep. Bahkan kadang sing ngutang luwih galak daripada sing ngutangi. Sing ngutangi arep nyarutang ku ndak golek alasan. Ngapunten Pak D niki kula butuh arta. Damel bayar SPP-ne anak-anak. Dadi kudu dadak jelaske riyen niku padahal asline hartane sinten? Mau ngambil haknya seakan-akan kaya dadak apa ya alasan sih jelaske dulu kebutuhannya bener-bener saya butuh duitnya. Padahal harusnya sing sadar niku sinten? Sing utang. Makanya kalau dalam Islam utang piutang niku enten pencatatan, enten saksi. Disaksikan paling enggak 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, dicatat kapan meh nyaur. Ben boten kakean alasan. Karena bahas masalah utang niku panjang. Surat terpanjang di Al-Qur'an ada di surat Al-Baqarah. Terus nggih? Di surat Al-Baqarah ada ayat paling panjang di ayat 282. 1 lembar niku Pak Bu. Mung 1 ayat. Bahasnya apa? Bahas masalah utang. Karena urusan utang nggak cuma di dunia, nanti akan dibawa sampai akhirat. Bahkan nek zamannya Rasul itu kalau suruh nyolatkan sahabat yang lain yang meninggal, suruh nyolatkan, beliau nanya dulu, punya utang nggak ini orang ini? Kalau punya ditanya, ada harta yang bisa digunakan buat nyaur napa mboten?
Kalau ada maka di sahur beliau mau nyolatkan, kalau enggak ada beliau menyuruh sahabat yang lain buat nyolatkan. Berat nih urusannya utang. Maka kalau dalam salah satu doa pagi sore itu, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang yang menumpuk-numpuk. Akhirnya menyebabkan pikiran jadi enggak jenak. Itu bagian dari doa. Lidha yang bagi i'tina biha wal muhafadha asyadida 'alaiha, karena begitu banyaknya keutamaan salat rawatib, salat sunnah niku dianjurkan untuk benar-benar menjaga dan melazimi salat sunnah rawatib. Hada fil hador, catatannya saat kondisi mukim, kondisinya ada di rumah, bukan musafir. Karena apa? Amma fis safar, kalau pas perjalanan jauh utamanya, mau dari sini ke Jogja atau dari sini ke Jakarta atau ke Sumatera atau ke Papua atau ke tempat yang lain, falam yaqul anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla syai'an min hadhihi rawatib illa raka'atil fajri. Rasul enggak pernah melaksanakan sholat sunnah rawatib yang lain kecuali satu tok yang tetap dijaga, baik beliau ada di rumah ataupun ketika beliau safar, yaitu sholat sunnah rawatib raka'atil fajri, 2 rakaat sholat fajar. 2 rakaat sholat sunnah yang dikerjakan antara adzan dan iqamah sholat subuh. La yadahuma la khadran wala safaron. Beliau nggak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib fajar itu baik saat di rumah maupun saat beliau safar. Terus apa saja sholat sunnah rawatib niku? Nah, kita bahas hadisnya. An Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah anaknya Umar bin Khattab, qala, beliau berkata, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dhuhri. Aku pernah melaksanakan sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan beliau sholat rak'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum duhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Wa raka'ataini ba'dal jumu'ah, beliau juga pernah menyaksikan melaksanakan sholat 2 rakaat setelah sholat Jumat. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa fil lafdhin ammal maghrib wa isya wal fajr wal jumu'ah fa fi baitihi. Dalam riwayat yang lain ada tambahan kalimat, adapun 2 rakaat setelah sholat maghrib, sholat isya dan sholat fajar dan juga sholat Jum'ah itu dilaksanakan oleh Rasul di rumahnya. Kita kupas bahwa kalau pada hari-hari selain Jumat, berarti hari Sabtu sampai hari Kamis, untuk sholat duhur ada rawatib yang namanya qobliyah kalih ba'diyah. Tapi kalau hari Jumat nggak ada sholat qobliyah, adanya ba'diyah. Khusus hari Jumat hanya melaksanakan setelah Jumat, nggak ada sebelum Jumat. Berarti ada sama sholat Jumat itu nggak ada sholat yang namanya rawatib. Nah, terus sholat apa? Bisa tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu ya pokoknya pengen sholat. Nah, selama khotibnya belum mulai. Kalau khotibnya sudah mulai,
maka lebih utama mendengarkan khotbah. Posisi sudah datang ya, sudah datang sebelum adzan, khotibnya kemudian adzan, habis adzan utamanya adalah mendengarkan khotbah. Sholat sunnah mutlak itu sudah bukan waktunya lagi, kecuali kalau khotibnya belum maju. Kalau misalnya datang kok pas wayahe adzan Jumat, nggih, pas wayahe adzan itu berarti catatan itu pun napa? Catatan malaikat pun ditutup. Jadi orang yang berangkat sholat Jumat itu dibagi 5 sa'ah, ada 5 waktu. Sa'ah al-ula pada waktu pertama, maka seperti orang yang berkorban badanah. Orang yang berkorban unta. Sa'ah yang kedua, waktu yang kedua, datang ke masjid sholat Jumat, itu sebagaimana berkorban seekor sapi. Orang yang berangkat pada waktu ketiga, itu sebagaimana berkorban, semisal berkorban seekor kambing. Yang berangkat pada masa atau hitungan atau pada waktu keempat, maka sebagaimana berkorban ayam. Nek sing mangkat kelima sampai khotbah dimulai seperti berkorban sebutir telur. Sa'ah niki bukan balapan sing wong pertama keloro ketelu kepapat kelima nggih mboten. Dadi wah aku toko pertama iki aku korban sapi, sapi. Aku korban unta. Aku keloro entuk sapi, mboten. Tapi sa'ah niku waktu. Syekh Utsaimin membahasakan nek sa'ah digunakan bahasa umumnya Arab berarti jam, maka total ada 5 jam pembagiannya. Maka kalau zuhurnya dianggaplah jam 12, maka sa'ah yang pertama itu tinggal dikurang 5 saja. 12 kurangi 5 pinten? 7. Berarti hitung-hitungannya orang yang berangkat dengan niat sholat Jumat, sudah mandi, sudah pakai parfum, berangkatnya masyan jalan kaki wala rokiban, nggak gunakan kendaraan. Nek sing ujung kono rada aduh iki lumayan. Jalan kaki nggak menggunakan itu, datangnya antara jam 7 sampai jam 8 pagi itu sebagaimana berkorban seekor onta. Wah, kok abot men mangkat jam 7, operannya begawe? Ya karena pahalanya juga gede. Onta niku pinten juta? Karena larang. Makanya sing mangkat jam 7 sampai jam 8 pahalane kaya berkorban seekor onta. Nek mangkate jam 7 lewat 1, ya berarti ontane luwih gede. Nek mangkate jam 8 kurang 5 menit, ya ontane rada alit. Kasarane gitu logikane. Nah, nanti yang jam 8 sampai jam 9 sebagaimana orang yang berkorban seekor sapi. Jam 9 sampai jam 10 sebagaimana orang berkorban kambing. Jam 10 sampai jam 11 sebagaimana berkorban ayam. Jenengan masuk sing pundi? Datangnya jam 11 sampai jam 12 berarti seperti berkorban ndok. Iku pun nek ora telat. Kadang datang khotibnya sudah berada di atas mimbar, sudah mengucapkan salam. Itu malaikat langsung nutup buku catatan, nggak entuk korban-korban malih. Apalagi kok pas datang habis dengarkan adzan duduk sebentar langsung tidur, ra entuk pahala Jumat, mung menggugurkan kewajiban. Kok abot men, memang berat. Karena sholat Jumat itu sakral. Ada kawannya ngobrol, dielengke angsit meneng fakot lagot. Niate api ngelengke ben ora ribut. Ternyata fakot lagot, sia-sia pahala Jumate. Padahal niate sae. Dolanan haso niku kerikil. Berarti zaman biyen kan lantene pasir nggih. Ngeneng kerikil tangane gratil gitu, dolanan kerikil kanan kiri fakot lagot.
Sing duwe jenggot niku nyunah, tapi nek tangane dolanan mekaten, faqat laghot, pahalane yo ilang. Oh, apa mboten angel niku. Jumatan dengarkan khotib tangane mainan jenggot gitu nggih. Fokus kali khotib tangane dolanan, kata Rasul faqat laghot, wis ilang pahala Jumate. Apalagi kok tidur. Nah, kalau datangnya pas khotbah, khotib sudah salam atau pas adzan, maka yang utama komentar para ulama adalah sholat sunnah tahiyatul masjid saat itu juga. Nggak perlu nunggu selesai adzan, karena mendengarkan khotbah itu lebih utama ketimbang mendengarkan adzan. Jadi pas adzan langsung saja sholat, nggak perlu nunggu selesai adzan, karena selesai adzan adalah waktu buat khotib dan kita mendengarkan khotbah Jumat. Nah, kalau Jumat nggak ada qobliyah, adanya ba'diyah. Warokatai ba'dal maghrib sama ba'da isya, setelah maghrib sama setelah isya adanya setelah sholat rawatibnya. Lah terus kalau sebelum maghrib sama sebelum isya sholat apa? Itu sholat sunnah mutlak, karena Rasul membahasakan antara setiap adzan sama iqamah itu ada yang namanya sholat, tapi nggak ada sholat qobliyah atau sholat rawatib maghrib. Atau habis ini isya, nanti kalau pas mau sholat itu bukan sholat rawatib. Sholat rawatibnya adanya setelah isya. Sebelum isya sebutannya sholat sunnah mutlak. Atau kalau baru datang, kok adzan baru datang dari luar, maka bisa diniatkan sholat tahiyatul masjid, diniati double boleh. Nah kalau setelah isya baru namanya sholat rawatib. Berarti sholat rawatib niku sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, sama setelah isya 2 rakaat. Lo asar nggak ada. Rawatib nggih, tapi kalau sholat sunnah antara adzan sama iqamah silahkan. Bahkan dalam salah satu kesempatan Rasul pernah menyatakan terkait sholat sunnah sebelum maghrib. Nah, sholat sunnah sebelum maghrib dalam riwayat Bukhari dinyatakan nggak ada sholat sunnah qobliyah. Secara khusus beliau membahasakan mukhafatan ayyakuna sunnah, karena khawatir beliau nggak melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib, karena khawatir dianggap itu bagian dari sunnah. Jadi secara hitungan Rasul nggak melaksanakan, tapi silahkan para sahabat melaksanakan. Hitungannya adalah keumuman hadis melaksanakan sholat sunnah antara adzan sama iqamah. Wa fil lafdzil Bukhari, dalam lafal Bukhari, jadi ini riwayatnya Bukhari Muslim, tapi di lafalnya Bukhari Ibnu Umar menambahkan, qala haddatsani Hafsah, Hafsah cerita sama saya. Hafsah niku istrinya Rasul, saudarinya Abdullah bin Umar, karena Hafsah niki putrine Umar bin Khattab. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli sajdataini khafifataini ba'da ma yatlul fajr. Bahwasanya Rasul kalau sudah masuk waktu fajar shodiq, sholat sunnah 2 rakaat khafifataini, ringan. Sing diwaca napa? Yang pertama surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua dibaca surat Al-Lahab. Bisa juga membaca surat Al-Ikhlas. Jadi membaca yang ringan. Wa kanat sa'ah la adkhulu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Nah, Ibnu Umar mengutarakan. Jadi Ibnu Umar ini kan orang yang paling semangat greget ngikuti sunnah Rasul gitu nggih. Nah, jadi beliau itu kalau Rasul sholat itu diperhatikan tenanan, caranya bagaimana, di tempat mana beliau sholat, bahkan
kalau beliau pernah melewati sebuah lembah, kok beliau turun dari ontanya dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di situ, maka beliau akan mengingat-ingat pas kemudian waktu, di kemudian hari, beliau kok melewati lembah itu, yang mana Rasul pernah sholat di situ, maka Ibnu Umar akan melaksanakan sholat di tempat itu juga. Kalau ngelihat Rasul pernah bermalam di tempat tertentu, maka Ibnu Umar juga akan ikut bermalam di tempat itu. Kalau ontanya Rasul kok pernah pas jalan ngiteri batu besar, Ibnu Umar pas lewat situ, saking ngikutinya Rasul, ya, ontanya juga sama kan muter. Nah, cuma pas waktu fajar ini, beliau nggak bisa melihat Rasul. Karena apa? Karena Rasul sholatnya satu di rumah. Kalau pas di luar, gimana saya bahasakannya? Hafsah ini kan istrinya Rasul, berarti kan saudarinya Ibnu Umar. Berarti kan Ibnu Umar punya kesempatan sebenarnya, punya izin buat masuk ke rumahnya Hafsah, gitu nggak ya? Punya hak untuk masuk ke rumahnya Hafsah tentunya dengan izin dan adab. Tapi masalahnya sholat sunnah fajar niku waktune sebelum subuh, sehingga masuk ke dalam ayat salasu auratil lakum, ada 3 waktu aurat di mana nggak boleh masuk ke dalam rumah orang. Bahkan seorang anak pun nggak boleh masuk ke kamar orang tua di 3 waktu tersebut. Salah satunya mingkobli sholatil fajri, sebelum dilaksanakannya sholat subuh. Makanya Ibnu Umar meskipun pengen ngelihat Rasul melaksanakan sholat sunnahnya seperti apa ringannya, itu nggak bisa langsung karena belum waktu subuh. Meskipun Hafsah niku adalah saudari nih, adik atau mbak itu nggak boleh masuk ke situ karena belum masuk waktu subuh. Atau waktu yang lain juga setelah waktu duhur dan setelah waktu isya, anak-anak nggak boleh masuk kamar orang tua kecuali dengan izin. Qanifillah arsyadakumullah wa iyyai. Di hadis yang satunya ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah menuturkan, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyaddu ta'ahudan minhu ala raq'atainil fajri. Jadi Rasul itu dalam urusan sholat sunnah gak ada yang benar-benar dijaga kecuali 2 rakaat sebelum fajar. Nah, sholat rawatib ini bisa dijadikan amal andalan bagi yang mau menjadikannya amal andalan. Karena kalau kita melihat para sahabat, masing-masing ternyata punya amal andalan. Amal andalan itu apa? Amalan yang tetap berusaha dijaga, meskipun dalam kondisi senang maupun susah, kondisi ini lapang ataupun sedih, tetap berusaha dijaga. Contoh kayak Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, Rasul sudah membahasakan terompahnya sudah didengar di surga, padahal Bilal masih hidup. Amal andalannya apa? Beliau selalu menjaga yang namanya wudhu. Ada sahabat yang lain, setiap kali mau tidur, sahabat ini selalu introspeksi. Hari ini kira-kira sudah berapa kali hatinya ini liar, mikir macam-macam, hati ini nggak terkontrol. Itu muhasabah sebelum tidur. Akhirnya dalam satu kesempatan Rasul pernah membahasakan di depan para sahabat, akan datang kepada kita salah seorang penghuni surga. Yang datang orang itu, dan diulang 3 hari berturut-turut yang datang orangnya sama. Karena menjaga amalan-amalan sunnah dan dijadikan amalan andalan. Aku tak milih amal andalannya infak tiap hari lah, mau napa-napa. Jadi
nek misale wis pengen amal andalane infak, berarti setiap pagi tetap harus masukkan uang infak meskipun hanya 500 rupiah. Karena apa? Karena ngejar dalil Rasul yang lain bahwasanya para malaikat berdoa, Allahumma munfiq khalafan wa mumsik talafan. Setiap pagi ada malaikat yang selalu berdoa, ya Allah, munfiq khalafan, berikanlah ganti kepada orang yang telah berinfak pagi ini, wa mumsik talafan, dan berikanlah talafan itu pelajaran, ya rada pedes niku kerugian bagi orang yang mencegah, yang eman-eman, yang pelit sama hartanya, nggak mau infak hari ini. Kecepatan itu. Dalam riwayat yang lain, tambahannya riwayat Muslim, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, 2 rakaat sholat fajar khairun, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Padahal ngapunten, ini sholat sunnah. Sholat sunnahnya saja dibahasakan lebih utama daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat wajibnya. Rasul baik beliau safar maupun di rumah nggak pernah ketinggalan yang namanya sholat fajar. Makanya kita berusaha bagaimana jadikan sholat fajar salah satu sholat yang benar-benar kita jaga, baik pas di rumah ataupun pas lagi perjalanan. Dalam riwayat yang lain, rakaatul fajri khairun mimma talat alaihi syams. Dalam riwayat yang lain dibahasakan 2 rakaat sholat fajar lebih utama daripada apa yang disinari oleh matahari. Itu 2 rakaat sholat fajar. Yang paling lama cuma 2 menit setengah atau 3 menit. Bahkan kadang 2 menit sudah selesai. Maka ringan dikerjakan tapi pahalanya luar biasa. Lah kita berharap kedepannya selalu melazimi khususnya rawatib ini, 2 rakaat sholat fajar agar tidak tertinggal. Berarti pasang alarm, wayai adzan segera ke masjid. Kalau kira-kira kok waktunya cukup ngerjakan di rumah, silakan kerjakan di rumah, itu lebih utama. Tapi kalau khawatir nek ngelaksanakan sholat sunnah fajar di rumah kok sholat wajibnya ketinggalan, maka lebih utama sholat wajib. Jangan sampai ngerjakan sholat sunnah fajar di rumah, datang ke masjid malah ketinggalan takbiratul ihram. Yang lebih utama justru takbiratul ihram bersama imam. Jadi kalau misalnya khawatir kok iki wis adzan baru bangun, masih butuh yang namanya mandi, nggih. Mau berangkat tak sholat ini bisa ketinggalan. Maka segera berangkat ke masjid, laksanakan sholat fajar semampunya. Meskipun kok dapat 1 rakaat kemudian muadzin yang melaksanakan qomat, dirikan qomat, ya sudah batalkan, nggak ada masalah. Paling tidak nggak ketinggalan takbiratul ihram, sholat subuh bersama imam. Ini yang pernah saya gunakan untuk logika bersama kawan-kawan. Jadi saya dulu punya beberapa kawan bandar narkoba nih Pak. Bandar narkoba dari beberapa wilayah, ada yang dari Pontianak, ada yang dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah. Ada salah satunya, terutama 1 atau 2 orang yang saya ajak logika ngobrol itu, saya tanya, keuntunganmu berapa yang pernah didapat saat jadi bandar narkoba dulu dalam sehari, bersih itu berapa juta? Dia ngingat-ngingat, ya kalau harian sih normalnya baru di angka 100 lah. Tapi kalau keuntungan tertinggi pernah dapat 400-an juta dalam sehari. 400 juta Pak sedino. Tapi jangan tertarik ya kali narkoba. Niki bandar-bandar zaman dulu. Jadi dia sehari dapat 400 juta. Saya bahasakan, kamu dapat 400 juta, tapi kan setiap hari teratapan. Gitu toh? Teratapan apa? Eneng motor berhenti depan rumah langsung mikirin macam-macam. Jangan-jangan polisi.
gitu kan? Atine ora tenang. Ya. Nah, ini ada sholatnya cuma ringan 2 rakaat tok. Nah, 2 rakaat, tapi janjine Rasul khairun mimma talat alaihi syams atau khairun minad dunya wa ma fiha. Luweh apik daripada 400 juta yang pernah kamu dapatkan, bahkan melebihi dunia dan seisinya. Alhamdulillah wong jenengane hitungane biasane duit, dijak ngobrol gitu nyambung. Alhamdulillah dengan setelah itu orangnya sampai belan-belani kalau sudah sampai jam 2:30 dia bergadang. Sempat saya tanya, ini 2:30 kenapa nggak tidur? Bentar lagi bang, nanggung. Kalau saya tidur 2:30, saya yakin sampai jam 7 nggak bakal bangun. Otomatis nggak bisa sholat sunnah fajar dan sholat subuh. Makanya milih belan-belani nahan kantuk sampai wayahe subuh, sholat sunnah 2 rakaat ditambah sholat subuh, baru kemudian tidur sampai zuhur. Pokok penak aman nggak ini ku? Ya penak urip ini memang. Gitu ya, karena sudah masuk waktu Isya, saya cukupkan sekian di sholat sunnah rawatib ini. Statusnya ringan dikerjakan tapi pahalanya besar. Makanya eman-eman kalau kita tinggalkan, terutama 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah, mudahkan kita untuk menjaga sholat sunnah fajar, mudahkan kita untuk menjaga segala amal kebaikan hatta atanal yakin, sampai kematian datang menjemput kita dan Allah ridha terhadap kita. Wallahu a'lam bishawab. Atas segala hilaf saya minta maaf dan kepada Allah saya minta ampun. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.